Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Siti Latifah. Saya dari Teknik Komputer 57 kelas Praktikum AP1 dengan NIM J0304201066. Jadi pada mata kuliah rangkaian logika dan teknik digital ini, saya akan menjelaskan mengenai decoder, encoder, multiplexer, dan demultiplexer. Jadi sebelum masuk ke rangkaiannya, saya jelaskan sedikit mengenai decoder. Apa itu decoder, encoder, multiplexer, dan demultiplexer. Jadi decoder itu adalah rangkaian kombinasional yang mengkonversikan kode-kode biner yang ada pada input menjadi data asli pada outputnya. Pada bagian outputnya hanya satu yang aktif. Jadi kan misalnya ada dua input nih. Bentar. Nah, ini ada dua input. Jadi kalau kita aktifkan salah satu, nanti kita aktifkan salah satu atau keduanya, nanti salah satu dari outputnya akan aktif. Selanjutnya itu encoder. Encoder merupakan kebalikan dari decoder tadi. Rangkaian encoder mempunyai sejumlah masukan yang pada satu saat hanya satu masukan yang aktif. Encoder berfungsi mengubah data yang ada pada inputnya menjadi kode biner pada outputnya. Nah, tadi kan kalau di decoder itu dari bilangan biner ke desimal. Sedangkan kalau encoder ini dari desimal ke bilangan biner. Nah, kita lihat di rangkaiannya. Inputnya berupa desimal dan outputnya nanti berupa kode biner yang berkaitan dengan inputnya. Selanjutnya kita ke rangkaian multiplexer. Nah, multiplexer ini adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Nah, pada rangkaian multiplexer ini ada yang namanya selektor. Nah, jumlah inputnya itu tergantung jumlah selektor. Biasanya jumlah input itu 2 kali jumlah selektornya. Jadi kalau misalnya jumlah selektornya itu 1, berarti jumlah inputnya 2 kali 1 yaitu 2. Kita lihat ya di rangkaiannya multiplexer. Nah, ini kan di sini selektornya cuma 1, berarti output ya inputnya itu ada 2. Kita lanjut ke demultiplexer. Nah, demultiplexer ini adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Di sini juga ada namanya selektor. Nah, jadi pada selektornya itu merupakan dapat menyeleksi 2 kali 2 pangkat n saluran keluaran. Maksudnya itu misalnya ada dua selektor. Nah, berarti outputnya itu 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 saluran output. Berarti ada 4 output. Mari kita lihat. Sedikit bingung menjelaskannya. Nah, ini. Kan di sini ada dua selektor. Nah, berarti kan outputnya itu 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 itu 4. Nah, makanya outputnya di sini itu ada 4. Oke, kita langsung coba jalankan semua rangkaiannya dulu. Sebentar. Oh ya, di sini saya juga melihat tabel kebenarannya. Bukan. Di tabel kebenarannya ini masih saya kosongkan karena kita akan mengetesnya secara langsung. Sebentar. Nah, pertama-tama kita ke rangkaian decoder dulu kali ya. Kita coba jalankan. Nah, ini ketika kedua inputannya itu A dan B itu
0, berarti ini tuh Y0, Y1, Y2, dan Y3. Maka output Y0-nya itu aktif. Jadi kita tulis di sini 1. Dan selanjutnya itu 0, 0, 0. Nah, sekarang kita coba yang ketika outputnya inputnya itu 0, 1. 0, 1. Maka outputnya itu 1 pada bagian Y1. Berarti selebihnya itu 0. Kenapa 1? Karena pada bagian B itu merupakan 2 pangkat 0. Hasil dari 2 pangkat 0 itu ya adalah 1. Sekarang kita coba dari 1, 0. 1, 0. Nah, maka outputnya pada Y3, Y2 itu 1. Yang artinya aktif. Kenapa 1 pada Y2? Karena input A ini merupakan 2 pangkat 1, yaitu. Yang berarti hasilnya 2. Sekarang kita coba ke ketika inputannya itu 1, 1. Nah, kan ketika inputannya 1, 1, maka pada Y3 itu aktif, jadi 1. Kenapa aktif? Ya karena 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 hasilnya 3. Oke, kita coba ke rangkaian encoder. Sebentar. Nah, pada rangkaian encoder ini, di tabel kebenarannya sudah terlihat outputnya. Jadi kita langsung coba aja kali ya. Jadi kita coba untuk memasukkan, jadi di sini itu 3 itu D, 2 itu C, 1 itu B, dan 0 itu A. Jadi kita coba ketika A-nya itu 1 dan selebihnya itu 0, maka hasilnya itu 0, 0. Benar ya? Terus kita coba untuk B-nya 1 dan selebihnya itu 0, maka output X0-nya itu 1. Aktif. Nah, ketika kita coba C-nya itu 1, maka outputnya itu pada X1 itu 1. Dan ketika kita coba pada D-nya itu 1 dan selebihnya 0, maka kedua outputnya itu aktif 1, 1. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, kan tadi di pengertiannya itu salah satu yang aktif, outputnya hanya satu yang akan inputnya hanya satu yang akan aktif pada saat tertentu. Nah, sekarang kita ke multiplexer. Sebentar, kita ke cari tabel kebenaran. Nah, ini dia tabel kebenaran multiplexer. Kita langsung coba aja. Ketika A, B, dan selektornya itu 0, maka outputnya juga 0. Ketika A-nya 0, B-nya 1, dan S-nya 0, maka outputnya juga 0. Selanjutnya ketika A-nya 1, B-nya 0, S-nya 0, maka outputnya itu 1. Ketika A, B-nya 1, S-nya 0, maka outputnya juga 1. Sekarang kita coba pada saat selektornya itu 1. Nah, ketika selektornya 1 dan AB-nya 0, maka outputnya itu 0. Ketika inputnya 0, 1, AB B-nya 1, selektornya juga 1, maka outputnya itu 1. Ketika A-nya 1, B-nya 0, dan selektornya itu 1, maka outputnya 0. Selanjutnya ketika semuanya 1, maka outputnya juga 1. Oke, kita lanjut ke rangkaian terakhir, yaitu demultiplexer.
Nah, pada rangkaian ini ada 2 selektor dan 1 input. Jadi kita coba, sudah nyala, jadi kita lihat di tabel kebenarannya. Nah, ketika A-nya 0, jadi kita bakal atur aja A-nya itu 0 dan 1. Jadi kita coba dulu A-nya 0. Yang kita akan ubah itu selektornya. Jadi selektor 0, satunya 0, selektor 2-nya juga 0, berarti outputnya itu semuanya 0. Kita tulis dulu ya. Selanjutnya S2-nya yang 1. Kita coba. Hasilnya juga 0. Karena sebenarnya ketika A-nya 0 itu tidak akan berpengaruh. Sekarang kita coba S1-nya itu 1 dan S2-nya itu 0, maka hasilnya juga 0. 0 semua. Terus S1, S2-nya 1, kita coba, dan ternyata masih sama, karena memang tidak berpengaruh. Oke, sekarang kita coba untuk mengganti A-nya jadi 1. Nah, ketika A-nya diganti jadi 1, selektor S1 dan S2-nya itu masih 0, maka pada Y0 ini akan aktif, jadi 1. Selebihnya itu 0. Nanti outputnya itu hanya salah satu yang akan aktif. Selanjutnya kita ketika S1, S2-nya 1. Maka output Y1-nya itu 1. Y1-nya 1, berarti selebihnya itu 0. Selanjutnya ketika S1 yang 1, maka output pada Y2-nya itu 1. Aktif ya. Terus ketika semuanya 1, S1-nya 1, S2-nya juga 1, maka output pada Y3-nya itu 1. Nah, itu dia. Mungkin sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.